teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1. Selamat sore teman Pro 2. Di saat ini kita kembali di acara tamu kita siaran berjaringan dan disiarkan langsung dari Korwil 1 Papua di Pro 2 RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke. Dan tentunya kita akan hadir sampai nanti jam 5 sore di sore ini. Dan di studio kami sudah kedatangan dua tamu yang tentunya cantik-cantik ya. Cantik atau manis ya? Oke, dan tentunya di sore ini juga kita berdua ya. Saya dengan Jonet, saya Meki dan Jonet yang tentunya akan hadir menemani teman Pro 2 di siaran tamu kita di sore hari ini. Dan bagaimana Jonet, sudah siap? Sudah siap. Oke. Okay. Oke, kita langsung saja sapa dua tamu kita di sore ini. Oke, Jonet yang langsung sapa saja nih. Oke, selamat sore kakak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya. Kakak boleh tahu ini namanya siapa nih kakak? Nama saya Andina, bisa dipanggil Dina. Andina. Kalau kakak yang satu? Nama lengkap namanya Febriana. Febriana. Linseo, biasa dipanggil Ain, biasa dipanggil Alen. Alen. Kabar bagaimana hari ini? Puji Tuhan, baik. Kakak Dina bagaimana? Kakak Dina kabar baik? Puji Tuhan, sehat. Asik. Jadi hari ini lagi semangat atau lagi? Oke, baik. Semangat sekali. Oke, dan tentunya di sore ini kita akan membahas ya, atau topik kita di sore hari ini dari komunitas jadi peluang industri kreatif dan event keren di Wamena. Itu untuk topik kita di tamu kita di sore hari ini. Tapi lebih khusus kita di sore hari ini kita akan membahas ya tentang Curhat English Club ya. Dan kita akan mengenal lebih jauh apa sih Curhat English Club yang ada di Kota Wamena. Jadi langsung saja nih, Jonen, kita mulai dari yang mana nih Kak? Mungkin dari kakak Andini ya, kakak Andini. Andina. Andina. Oke, Kak Andina. Mengapa mengangkut tema Wamena Now and Then, The Art of Life? Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi Wamena Now and Then, The Art of Life. Kalau bahasa Indonesianya Wamena sekarang dan dulu, seni kehidupan gitu ya. Jadi ini adalah tema dari acara Curhat Art Session yang kedua. Kalau yang pertama itu tahun lalu. Nah, yang kali ini kita memang sesuai judulnya ya, Curhat Art Session. Jadi memang banyak berkaitan dengan pameran seni budaya. Tapi di sini kami juga punya misi tidak cuma memperkenalkan seni budaya Wamena, tapi juga kita mau menggali filosofi di balik seni dan budaya di Wamena itu sendiri. Makanya kita mau nostalgia dulu di Wamena itu seperti apa ya seni dan budayanya. Kalau sekarang seperti apa ya. Nah, apa persamaan dan perbedaannya. Apa kearifan lokal yang mungkin orang sekarang mulai lupa. Tapi kita mau gali, kita mau perkenalkan lagi gitu. Misalnya kayak macam etai ya. Etai itu kan seni musik khasnya Wamena ya. Kalau orang mungkin sekarang pikir seni musik khas Wamena tuh WCC. Yeah. Padahal WCC itu kan ada pengaruh dari luar. Iya, itu kontemporer. Nah, di sini kita mau kenalkan etai itu seperti apa dan apa makna di balik etai itu, begitu. Salah satu contohnya. Salah satu contoh, tapi tidak cuma seni musik ya, ada juga seni busana, bahkan seni kuliner, seni rupa, ada lukisan dan pameran foto, kemudian seni kerajinan tangan, ada tanah liat, ada aksesoris tradisional dan aksesoris yang sekarang dimodifikasi begitu. Oke, ini kembali ke Kak Andini lagi. Maksudnya kan belum pindah ke Ade Febriani. Ya, ini mungkin kalau tadi Jonet tanya kan agak
jauh sedikit ya. Ini kita kembali ya. Oke, Ya, kita oke. kembali. Sebenarnya apa sih Curhat English Club ini? Maksudnya ini seperti apa nih komunitas ini? Oke, Curhat English Club ini kami sebagai panitia penyelenggaranya yang tadi ya, Curhat Art Session, itu adalah komunitas berbahasa Inggris yang didirikan sama Kakak Tini dan Kakak Jem, pendirinya Cafe Curhat. Nah, sejak tahun 2024 ya. Iya. Kalau saya sih jujur baru bergabung tahun ini. Alen yang sudah lebih lama ya dari Iya, tahun setahunan, hampir 2 tahun lebih. ya. Nah, jadi kita kegiatannya adalah setiap minggu, setiap hari Jumat itu kita selalu kumpul di Cafe Curhat untuk bicara dalam bahasa Inggris. Tidak boleh bahasa lain, mau Inggris patah-patah, mau Inggris Tarzan, pokoknya harus Inggris. Bahasa Inggris. Wajib bahasa Inggris. Wajib. Bahasa Inggris. Karena ya tujuannya supaya melatih kita punya speaking gitu. Kalau kita terbiasa ngomong dikelilingi orang yang berbahasa Inggris, pasti kita akan lebih semangat ya untuk latihan daripada kalau kita cuman dengar-dengar saja di TV atau ngomong sama ChatGPT. Pastinya lebih dan itu saya juga merasakan ya, sejak saya bergabung itu saya jadi lebih lancar ngomong Inggris karena bisa bicara langsung dalam bahasa Inggris bahkan sama native speaker Kakak Tini sendiri, ada Bapak Bas dan Mama Mirna juga sebagai yang ikut membimbing juga di English Club begitu. Oke. Kalau dari Ade Febri, Febri, ya mungkin Febriani. lebih senior ya dari Iya. senior hotel ini. Iya, jadi selain kami belajar bahasa Inggris, kita melihat peluang bahwa teman-teman yang ikut Curhat English Club ini banyak sekali memiliki latar belakang, memiliki bakat-bakat yang memang luar biasa dalam minat dan bidangnya masing-masing. Ya, mulai dari yang muda, kayaknya di situ yang paling muda saya, sampai kakak-kakak semua yang kita lihat bahwa memang ini ada peluang yang kita bisa bikin. Nah, selain kita kumpul, apa nih dampak apa yang bisa kita kasih di dalam kota yang kita tinggal ini gitu. Jadi tidak hanya kita kumpul latihan bahasa Inggris, tapi kita punya dampak apa buat orang di sekitar kita. Jadi kita punya moto blessed to be a blessing, atau diberkati untuk memberkati. Di mana Tuhan sudah kasih kita berkat, kita sudah memiliki bakat yang masing-masing, bagaimana kita menyalurkan bakat kita melalui English Club ini. Jadi ini merupakan event kita yang ke-4. Iya benar, 4. Kita punya event yang pertama sekali itu di Februari tahun 2025. Jadi di Februari 2025 kita ada pergi ke sekolah-sekolah berbagi kasih di hari Valentine. Kita ada ke SD Pesat. Di sana kita sharing dalam bahasa Inggris juga dengan adik-adik. Itu event yang pertama. Event yang kedua Curhat Art Season 1 di tahun 2025 juga. Dan event kita yang ketiga yang paling baru itu di tanggal 2 Mei. Itu kita ada melakukan penanaman pohon di Napua. Hampir 2000 pohon, 1000 pohon lebih. Iya. Dalam kegiatan OAIAS Walk di bawah panitia Curhat English Club. Dan Curhat Art Season 3 ini merupakan dua ini merupakan event keempat yang kita bangun dari English Club tadi, di mana klub biasa yang memang kita tujuannya hanya untuk belajar, hanya untuk improve, tapi improve kita punya skill bahasa Inggris, tapi kita rasa bahwa kita juga perlu berdampak untuk orang di sekitar kita. Oke. Seperti Ini itu. kita flashback kembali. Oke, ya. boleh. Mungkin siapa namanya? Aduh, lupa namanya. Febriani. Iya. Waktu pertama kali masuk di apa namanya? Curhat Curhat English English Club. Club ini memang sudah ada dasar bahasa Inggris atau memang masih belajar lah setelah gabung? Pertama ikut memang Inggrisnya masih basic sekali, masih basic speaker yang tidak terlalu tidak terlalu jago yang. Jadi itu kita punya English Club itu terbuka untuk memang umum, tapi khusus dewasa. Jadi bukan yang memang harus jago sekali bagaimana, tapi kita di situ memang merangkul untuk semua bisa sama-sama latihan speaking. Oke, kalau Andina. Iya, kalau Andina sendiri bagaimana ya waktu pertama bergabung? Oke. Apakah sudah memang ada dasar atau memang sudah main?
gimana ya? Mungkin hanya bule yang bisa menilai. Kalau saya pribadi familiar sama bahasa Inggris untuk baca, untuk tulis, tapi untuk speaking ini yang paling susah. Jadi karena saya sehari-hari nggak punya teman ngomong bahasa Inggris, jadi motivasi saya bergabung di English Club karena karena bisa melatih speaking itu. Dan ternyata juga setelah saya masuk, oh menarik ya, kita tidak cuma diskusi-diskusi biasa saja, tapi kita bahkan bisa diskusi masalah sosial, diskusi apa ya yang bisa kita kontribusikan untuk komunitas gitu. Oke. Ya tapi sejauh ini untuk bahasa Inggrisnya sudah bisa lah ya. Atau boxnya speak dan paham untuk mengerti berdialog begitu seperti bagaimana? Yes, of course. Skillnya langsung ditunjukkan. Kalau Febriani sendiri bagaimana untuk sampai sekarang ini? Untuk paham berbahasa Inggris. Dulu tuh hanya tahu yes no saja. Kadang kalau orang tanya tuh yes no tidak tahu artinya, tapi sekarang memang puji Tuhan sudah lebih baik dari sebelumnya. Kalau orang sudah bisa lah, sudah bisa speak tipis-tipis lah sama bule nanti FBLB. Kalau mereka datang sudah bisa lah. Little lah ya gitu. Little I can. Tapi sebenarnya sudah mahir lah mungkin ya, sudah bisa lah ya. Sudah bisa. Tidak lagi sudah lumayan bagus lah. Oke, kalau dari Jonet mungkin mau tanya. Kalau saya ada Bung Meki. Jangan Bung ya, terlalu. Meki. Ini untuk kakak berdua ya, kakak Andina, aduh lupa lagi. Sama kakak Febriani. Apa yang membedakan Curhat Art Season 2 dengan acara sebelumnya? Oke, kalau saya tahun lalu saya sebagai penonton ya di Curhat Art Session 1. Kalau kali ini baru jadi panitia. Kalau yang saya lihat kalau tahun lalu itu memang dia fokus pada seniman ya. Jadi bagaimana latar belakang seniman di Wamena, apa yang menjadi motivasinya berkarya, kemudian apa juga makna dari karya-karya yang mereka buat, karena semua tuh penuh makna ya. Nah itu kalau tahun ini memang seniman juga akan bercerita tentang makna karya mereka, tetapi semua itu dijalin dalam tema besarnya acara, yaitu Wamena dulu dan sekarang. Nah jadi nanti kita akan lihat ya, baik itu pameran foto yang dulu, nanti para senior kita, ada Bapak Bas Maksi sebagai misionaris perintis ya. Kemudian ada Bapak Cornel Oagai sebagai tokoh adat, ada Bapak Neri Payage juga ahli budaya. Mereka akan bercerita Wamena yang dulu itu seperti apa lewat foto-foto tahun 60-an. Nah, kalau yang sekarang kita kasih ruang untuk seniman-seniman di Wamena, seniman dan juga pelaku bisnis juga ya, yang maksudnya masih berkaitan, misalnya kuliner sekarang bagaimana dengan dulu, lukisan, kemudian kerajinan, itu dulu dan sekarang apa bedanya dan maknanya apa. Jadi ada jalinan ceritanya begitu kata, kalau yang sekarang. Oke. Mungkin Alan mau tambahkan? Oh iya, sama kalau yang dulu mungkin tidak ada kampanye lingkungan hidup, tahun ini juga ada, hari kedua ada juga. Ada juga kampanye lingkungan hidup sesuai dengan event kita sebelumnya, OAIAS Walk. Karena nanti mau road OAIAS Walk 2 setelah event ini, jadi di situ juga kita ada angkat isu lingkungan juga. Iya, karena mungkin sedikit menambahkan, tadi kan judulnya The Wamena Now and Then, The Art of Life, seni hidup. Nah, seni hidup ini kita akan bagi jadi seni hidup harmonis dengan sesama dan seni hidup harmonis dengan alam. Nah, makanya kita juga sekaligus kampanye lingkungan hidup tadi. Gitu. Oke teman berdua, kita tahan dulu ya untuk tahan dulu. Nanti baru kita lanjut lagi. Dan tentunya nanti kita akan masih membahas terus ya lebih dalam tentang Curhat English Club. Jadi tetap stay terus di acara tamu kita di sore hari ini. Dan tentunya nanti buat teman berdua ya yang lagi dengar di sore hari ini,
Dan ingin bertanya bisa lewat TikTok RRI Wamena, bisa bertanya, dan tentunya kamu bisa lewat nomor HP-nya Pro2 juga di 0811482842. Dan tetap stay terus di sore hari ini, kita akan kembali lagi teman Pro2. Tamu kita. Berarti ini pusatnya ini ada di mana? Tamu kita. Tamu kita. Apakah ada pertemuan dari Tamu kita. Tamu kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2. Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro2 FM, teman terbaik kamu. Masih di acara tamu kita, siaran berjaringan Korwil 1 Papua dan disiarkan dari RRI Jayapura, Biak, Nabires, Rui dan juga Merauke. Dan tentunya masih bersama kami berempat ya, menemani suasana sore kamu teman Pro2 di saat ini. Dan masih membahas seputar curhat English Club ya teman Pro2. Oke, Om Jonet. Iya, ada Om Jonet. Kok Om Jonet ya, tua sekali ya. Om Jonet maksudnya, iya. Ini kakak berdua, kan dalam setiap kehidupan kita pasti kan ada kendala. Nah, saya mau tanya, ada mungkin kendala-kendala apa atau yang kakak alami selama mengikuti Art Season Curhat apa ya? Selama menjadi panitia curhat Art Season 2. Oke, kendala. Dari Nona Alen dulu. Kalau saya sih sejauh ini tidak ada kendala, soalnya kita tim solid sekali. Yang pertama tuh tim solid sekali, semua panitia nih rendah hati, semua tahu posisi dan semua tahu kerjanya. Jadi tidak ada yang kayak terlalu bagaimana, semua tahu posisi dan mau kerja di mana. Jadi semuanya ikut arus saja, puji Tuhan lancar semua, tidak ada apa ya terlalu yang masalah internal apa segala macam tuh. Puji Tuhan sejauh ini tidak ada. Lancar-lancar semua. Puji Tuhan juga kolaborasi kami dengan para artis, para speaker, MC, performer itu juga berjalan lancar. Jadi memang ini kami membuat wadah untuk semuanya bertemu. Kami senang juga ya bisa mengkoneksikan artis yang satu dengan artis yang lain. Mungkin ada yang sudah baku kenal, tapi ada yang baru kenal dan mereka happy gitu bisa kolaborasi gitu. Mungkin terus dari Meki. Oke. Ya mungkin sebelum saya bertanya, buat teman Pro2 yang tentunya merelay siaran ini dan ingin bertanya bisa langsung aja di 08114828 untuk di WA-nya. Dan juga bisa lewat TikTok RRI Wamena ya. Jadi mungkin kamu mau bertanya ya seputar tentang curhat English Club di Wamena ini. Kira-kira seperti apa dan bagaimana, langsung saja bisa ya untuk bergabung. Oke, mungkin ini kita kembali lagi ya ke curhat English Club ya. Jadi untuk kalau visi dan misinya nih seperti apa nih untuk curhat English Club? Kalau dari Alin sendiri bagaimana? Oke Kak, jadi kalau visi misi dari curhat English Club ini lebih ke pengembangan SDM yang ada di Wamena khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Jadi bagaimana merangkul orang-orang sekitar, teman-teman sekitar untuk peduli dengan bahasa. Gitu. Jadi seperti yang teman-teman semua sudah tahu di era modern, era digitalisasi ini bahasa sangat penting untuk koneksi dan menghubungkan juga banyak ini ya kan Kak Dina, banyak hal melalui bahasa. Jadi ini merupakan salah satu visi kayaknya yang memang dipegang sama kita punya pendiri Curhat English Club gitu. Oke, itu yang untuk jadi visi misinya ya. Sama itu yang blessed to be Iya, a sama blessing. yang paling utama yang blessed to be a blessing. Makanya gitu. kita nggak cuma diskusi saja,
tapi kita merencanakan kegiatan, membuat kegiatan dan mengeksekusinya. Gitu. Oke, terus kalau untuk bergabung dengan ini memang dibatasi atau seperti apa nih? Dari Alin atau Untuk Febri anggota. untuk anggotanya nih. Oh, untuk bergabung. Iya, di bergabung. English Club. Iya. Memang Kalau- khusus atau bisa lah untuk kayak contohnya nih dari Jonet mau bergabung atau teman-teman lain itu kira-kira ada persyaratannya atau Persyaratannya tuh mungkin cuman yang untuk Curhat English Club ini khusus untuk dewasa. Jadi tidak bisa untuk anak sekolah atau anak yang di bawah umur, tidak bisa khusus untuk dewasa. berarti 17 tahun ke Iya, atas lah 17 ya. tahun ke atas. Itu sih persyaratannya mungkin. Tidak ada yang lain. Tidak lah. ada yang lain. Maksudnya persyaratan untuk harus bahasa Inggris. Harus grammar bagus tidak? Atau mungkin hafal tenses dan sebagainya. Tidak, kita juga kebanyakan sharingnya tuh dengan bahasa Inggris yang memang sehari-hari, yang memang yang bisa kita pahami, tidak yang terlalu keras-keras sekali, yang kayak bagaimana harus gini, tidak juga. Jadi lebih santai juga, jadi lebih fun juga buat kita. Ya, yang penting mau belajar dan mau ngomong Inggris sepanjang Iya. diskusi. Kebanyakan yang gabung setelah tahu Inggris kemarin Kak Stefanus ya, ada temannya mau datang, cuman pas tahu full Inggris langsung. Oh, Langsung minder. Iya. Padahal kita di situ semua juga masih belajar. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau bergabung, kita ada punya akun sosial media juga, Instagram Curhat English Club. Mungkin bisa berkabar di situ. Yang paling utama mungkin sebelum gabung bisa berkabar dulu toh biar kita juga tahu. Ya mungkin seperti itu saja sih. Oke, terus kalau untuk kesehariannya di Curhat English Club nih ketika kumpul itu hal-hal apa saja yang dibahas dalam klub ini? Dari Oke. ya. Ya, jadi ini yang unik dari Curhat English Club ya. Setiap minggu temanya akan berganti dan Curhat English Club ini juga memberi kesempatan untuk setiap membernya mempresentasikan suatu topik pilihannya sendiri. Nah, jadi misalnya kalau kayak minggu lalu itu kita bahas tentang forgiveness, pengampunan. Nah, di situ akhirnya kita banyak curhat-curhat tentang luka masing-masing, gimana susahnya mengampuni. Ada satu kakak namanya Kakak Lia yang presentasi. Tapi 2 minggu yang lalu itu temanya lain lagi. Temanya apa ya? Saya lupa. Kindness ya, the power of kindness gitu. Itu orang lain lagi, member lain lagi yang bawakan. Terus waktu Piala Dunia kemarin, musim Piala Dunia, temanya ya tentang Piala bola. Dunia. Jadi kita bikin kuis kecil-kecilan gitu. Ya itu sih. Jadi macam-macam ya. Jadi English Club-nya tuh lebih fun ya, yang tidak menekan atau bagaimana gitu. Jadi sebelum pembahasan yang berat, yang panas, kita biasanya ada ice breaking, kita pakai games. Tapi semuanya itu dalam bahasa Inggris yang bikin kita memang familiar dengan kata-kata itu. Kadang nih kita cuman baca, tapi karena tidak dipakai, kita hanya kayak pikir, saya bisa jawab, tapi cara ngomongnya bagaimana? Nah, dengan ikut English Club ini sangat membantu kita sekali dengan terbiasa presentasi dengan topik yang berbeda. Kita punya vocabulary juga semakin banyak, semakin berani juga. Pertama kali saya presentasi saya gemetar, padahal dengan orang yang itu saja. Cuman memang sangat berpengaruh sekali lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi semakin sering dipakai, semakin fun lingkungannya, semakin fun orang-orang menerima kita. Itu juga sangat berpengaruh. Jadi English Club ini sangat-sangat komunitas yang betul-betul positif sekali. Oke. Maggie, ini ada pertanyaan lagi untuk kakak berdua nih. Siap. Kan kegiatannya nanti tanggal berapa tuh? Untuk Tanggal 3 sampai 5 Agustus, 3 Senin sampai 5 Rabu. Agustus ya. Apa saja kegiatan yang bisa kita nikmati kalau kita pengunjung nih datang di kegiatan itu kakak? Ya. Oke, ya. Yang bisa dinikmati. Yang pertama adalah talk show. Ini adalah seperti kegiatan. Memang kita tidak talk show sepanjang hari ya, tetapi di sini kita mau memperkenalkan. Jadi dari Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri, semua yang sudah hidup lama di Wamena ya, mereka akan bercerita dengan foto-foto tentang bagaimana Wamena dulu. Termasuk apa saja nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang baik yang mungkin sekarang sudah mulai luntur begitu. Itu yang pertama ya, talk show. Tapi kita juga
akan melihat performance etai dan pikalu dari teman-teman pemuda Wamena ya, ada dari Welesi, ada dari kakak Joni, dan tim gitu. Kemudian nanti etai juga kita tidak cuma dengar, tapi kita bisa ikut menyanyi bersama juga. Kasih angkat sedikit. Ya, jadi kita mau semua itu menikmati budaya Wamena. Kemudian kita juga bisa melihat pameran lukisan dan foto. Kalau lukisan nanti artisnya dari kakak Anil Wakangger, mungkin pernah dengar ya, kakak yang keren itu. Pokoknya yang dia bisa, melukis itu. Melukis di berbagai media. Nah, nanti dia juga akan pameran dan juga kelas melukis ya. Jadi ini yang tadi kita promosikan, ada kelas melukis gratis dari kakak Anil. Jadi maksudnya gratis cuman bayar tiket masuk acara, tapi untuk kelasnya sendiri gratis untuk 20 orang dewasa. Di situ kita tidak cuma diajarkan melukis, tapi kita diajarkan memaknai lukisan yang kita buat. Jadi nanti akan sharing langsung ya dengan kakak Anilnya sendiri tentang lukisan ini maknanya apa untuk saya. Nah, bagaimana saya membuat lukisan ini hidup dan orang yang melihat lukisan saya tuh mereka mengerti, bisa ikut menghayati maknanya, begitu. Itu kelas eksklusifnya. Kemudian ada lelang juga, lelang lukisan dan foto. Jadi teman-teman bisa sekali ya, kalau teman-teman lihat, aduh ini bagus sekali Kak lukisannya, lalu teman-teman mau beli sangat bisa, tapi sistemnya lelang. Nah, jadi siapa yang taruh harga tertinggi nanti dia yang akan dapat. Ya, ini untuk menghargai seniman kita juga ya. Itu. Kemudian ada juga workshop ya. Workshop kerajinan berbahan alam. Jadi di situ tidak cuma dengar-dengar tapi bikin langsung dan dipandu oleh Kakak Agusta Bunai dari Labewa Fashion Papua. Nah, dia tuh biasa bikin merajut jadi aksesoris, busana dari bahan-bahan alam begitu. Itu. Kemudian ada juga aktivitas nanti kita akan melukis bersama juga loh. Tapi nanti surprise ya. Kita maksudnya semua pengunjung bisa melukis bersama, bahkan bisa ikut membuat tanah liat juga. Betul, seperti tahun lalu. Jadi sebenarnya aktivitasnya banyak, bisa juga permainan tradisional yang ada di sini. Ada ya, namanya Sikoko. Mungkin pernah dengar kah? Iya, tahu. Ya, kalau Jonit sampai tidak tahu nih, harus pergi dari Wamena ya. Ya, jadi sebenarnya kalau aktivitas banyak sekali. Banyak yang bisa dieksplor di sana. Banyak yang bisa dieksplor. Kita bisa bergabung ya. Ya, bisa. Sangat bisa, kita akan tunggu ya. Kemudian ada juga face painting ya. Betul. Ya, jadi lukis wajah Kakak Oder Pawika. Kemudian ada juga dari Hulkam Cafe kakak-kakak. Ya. Ada kopi juga Kakak yang Tinus Wetipo. Nah, dengan gerobaknya yang legendaris itu. Ya. Dia akan hadir. Jadi itu sebenarnya sebuah karya seni juga ya, gerobaknya Kakak Tinus tuh. Karena betul-betul dirajut begitu ya kayunya, diukir sendiri kayunya. Nah, nanti ada juga kuliner zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, itu teman-teman bisa coba icicipi juga. Ya, banyak ya. Kayaknya saya mau tambahkan sedikit. Jadi mungkin tadi kakak mendengar nih orang tua semua, tapi sebenarnya tidak orang tua semua, karena ada kolaborasi juga lintas generasi. Nah, yang tadi seperti Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri, mereka mungkin dari generasi dulunya. Nah, kita kolaborasi juga dengan kita punya teman-teman generasi muda. Di sini ada Luis Mandala Mabel juga. Putra Pariwisata, terus ada juga Ade Mayer, Ade Eva, mereka juga putra-putri pariwisata. Ada kakak-kakak pecinta alam yang nanti hari kedua nanti mereka juga ikut ambil bagian dalam kampanye lingkungan. Ada kakak Irul mungkin tahu, sangat aktif di Instagram. Ada kakak-kakak dari Papua Trada Sampah juga, komunitas lingkungan yang memang sangat berdampak di tanah Papua. Ada juga kakak Jejak Perawat dengan konten-kontennya. Pokoknya kamu kalau datang tidak kosong, kamu akan datang dengan di tempat yang memang semua tuh ada isi. Jadi ini eksklusif juga. Maksudnya sangat eksklusif, tempat kecil yang di setiap sudut tuh kamu bisa belajar, kamu tidak akan. Saya tambahkan ada pohon juga.
Oh iya, di sana ada lelang Ada pohon. banyak bibit pohon, ada 50 bibit pohon endemik, jadi pohon khas Wamena. Ada ya kayak pohon sin, pohon kasuarina gitu-gitu. Itu pohon yang maksudnya kita juga berharap ya dengan orang datang mereka tahu oh ini pohon asli Wamena, jangan sampai dia punah. Karena kalau kata Bapak Bas, pohon-pohon Wamena itu punya kelebihan karena dia bisa bikin tanah subur. Gitu. Ini Pokoknya penting kali, bikin tanah subur, bikin tanah kuat, tidak longsor, tidak banjir. Nah, jadi itu kita mau kenalkan pohon-pohon itu gitu. Oke, sebelum kita lanjut ya, ini ada pertanyaan dari TikTok RRI Wamena ya. Jadi dari akun Tini Homeschool ya. Jadi menurut Ade, kenapa penting ada kegiatan seperti curhat art session di Wamena? Jadi dari Alin dan Adriana kira-kira siapa yang mau jawab nih? Oke. Langsung jawab saja ya. Ya. Oke. Kenapa penting? Karena ini selain dia tentunya dia acara edukasi untuk berbagai kalangan ya, tidak cuman yang muda, yang tua juga, dan tidak cuman orang di Wamena, tapi kan karena kita ambil waktu ini di Minggu Seni Budaya ya, karena ada FBLB, ada acara-acara lain dalam minggu yang sama. Nah, kenapa? Karena kita mau menjangkau banyak orang. Jadi harapannya kalau banyak orang datang dari luar Wamena, mereka bisa mengenali ini loh budaya Wamena yang sebenarnya, dan banyak loh kearifan lokal yang bisa kita dapat dari Wamena ini gitu. Oke. Ya. Kalau dari Alin mau tambahkan? Kalau Kakak Dina fokus orang luar ya. Kalau saya ini fokusnya kayak teman-teman di Wamena khususnya. Jadi untuk teman-teman di Wamena, kenapa event-event begini tuh penting sekali? Jadi menurut saya pribadi, event-event begini penting karena kita punya akses belajar mengenai budaya nih minim sekali. Kadang di sekolah-sekolah itu kita belajarnya bukan sejarah perkembangan budaya di Papua di ini, tapi lebih kayak umum Indonesia. Jadi dengan adanya wadah ini, karena khususnya di edukasi juga toh, jadi teman-teman kan bisa belajar secara eksklusif, kan bisa dengar langsung dari narasumber, bisa tanya. Maksudnya ini tuh tempat yang penting sekali untuk kita belajar bersama-sama. Jadi event-event kayak begini, seperti curhat artisan, bahkan minggu-minggu dari tanggal 3 ke atas itu banyak sekali event yang memang menurut saya sangat mengembangkan pemahaman teman-teman juga, kreasi teman-teman. Kalau benar-benar mau ikut itu sangat berguna sekali untuk teman-teman. Mungkin itu aja. Oke. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi mungkin nanti kalau setelah dari sini terus Jonet mau bergabung bisa ya? Bisa ya, kita tunggu kalau kakak datang. Atau mungkin teman-teman yang lain yang mau bergabung juga, mau belajar tentang bagaimana belajar bahasa Inggris ya mungkin ya. Bisa. Ya bisa ya. Oke, ini mungkin kembali ke yang tadi mungkin Alin dan Adriana sampaikan ya, yang tentang Bapak Bas. Jadi Bapak Bas ini mungkin lebih senior atau seperti bagaimana nih? Tadi mungkin ada sampaikan ya, mungkin dari Bapak Bas yang sudah dewasa, ya. Maksudnya yang ikut dalam komunitas ini. Iya. Ya kira-kira Bapak Bas nih mungkin pendiri atau yang menjadi motivasi buat? Ya, Bapak Bas ini motivator yang sangat penting di English Club. Jadi Bapak Bas Maksi dengan istrinya ya, Ibu Mirna Maksi, itu mereka sering sekali ikut di Curhat English Club sebenarnya bisa dibilang sebagai co-fasilitator ya. Karena mereka juga ikut ya sebagai native speaker ya, mereka ikut membimbing dan juga memandu games. Kadang mereka juga memberikan materi pengayaan begitu. Ya itu sih sama sebenarnya bisa dibilang ya Bapak Bas, Mama Mirna itu dengan sama-sama dengan Kakak Tini mereka yang menemukan Curhat English Club ya. Jadi yang membuka lah. Iya. Oke, terima kasih. Maggie, ini sangat menarik ini. Kalau kakak berdua, ini kan akan ada Curhat Art Session 2. Yap. Ya kan? Apakah Curhat Art Session ini akan menjadi agenda rutin untuk setiap tahunnya ke depan ini? Pasti akan menjadi agenda tahunan, dan setiap tahunnya pasti juga akan dengan tema dan Berbeda. tema dan ini ya terobosan-terobosan baru yang memang sangat menarik.
Oke, Jonet ya, kita tahan lagi dulu, kita hadirkan satu lagu dulu ya sebelum nanti kita kembali lagi membahas ya seputar tentang Curhat English Club ya. Dan tentunya siaran ini disiarkan di RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke. Tamu kita. Pusat, berarti ini pusatnya ini ada di mana? Tamu kita. Tamu kita. Koordinasi, apakah ada pertemuan dari Tamu kita. Tamu kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2. Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, masih di acara tamu kita siaran berjaringan Korwil 1 di sore hari ini. Dan masih bersama kami berempat ya. Saya, Jonet dan juga tamu kita ya, dua wanita cantik dan manis ya. Wis, terlalu lebay juga ya Jonet. Atau tidak? Tidak ya. Aman saja. Iya, dan tentunya kita masih membahas ya seputar Curhat English Club dan kita kembali ke Curhat Art Session ya untuk kegiatannya nih. Jadi kira-kira untuk sejauh ini untuk persiapannya seperti apa nih? Mungkin bisa dibagikan dari Alin atau dari Ardinanya? Oke, ya karena sudah dekat sekali dengan acara, ya persiapannya kami sudah bertemu ya dengan semua artis, semua speaker, dan puji Tuhan kita semua solid dan kita semua semangat untuk meramaikan acara ini. Kemudian hari ini ada Alen, ada keliling-keliling. Kita bagikan undangan ini untuk sekolah-sekolah, kampus-kampus dan juga hotel-hotel juga. Karena kami berharap semakin banyak orang yang tahu ya tentang acara ini. Begitu. Kemudian ya mungkin itu ya. Jadi persiapannya sudah 90% ke atas. Berarti tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya. Ya, betul. Nanti acaranya jam 1 sampai jam 5 setiap hari. Jadi dari hari Senin sampai Rabu jam 1 sampai 5. Jadi kakak-kakak yang kerja, yang sekolah itu bisa kalau ini pulang mampir ke Cafe Curhat. Oke, jadi nanti kegiatannya di Cafe Curhat ya. Betul. Oke. Ya dari Jonet mau tanya? Mau tanya lagi nih. Oke. Asik. Ini kakak, apa manfaat yang diharapkan dan dirasakan masyarakat setelah khususnya nanti acara ini selesai gitu untuk kegiatan Curhat Art Session 2 ini? Oke, Nona Alem dulu. Ya. Manfaatnya mungkin yang pertama itu mereka selain mereka datang itu tidak hanya kosong gitu ya. Tentunya mereka datang pertama mereka dapat ilmu mengenai kalau yang datang anak-anak Gen Z atau milenial, mungkin mereka yang pertama akan tahu banyak informasi tentang Wamena di tahun 60-an. Kadang akses yang mereka dapat mungkin kurang ini, tapi mereka dengar-dengar berita angin atau apa, tapi nanti besok itu teman-teman bisa belajar karena ada galeri foto kan, galeri foto tahun 60-an. Jadi dampak pertama yang mereka bisa dapat itu mereka bisa langsung lihat gambaran dulu itu seperti bagaimana. Itu dampak pertama. Dampak kedua mereka juga kita harapannya mereka makin peduli dengan lingkungan. Sesuai dengan kita punya tema hari kedua yang nanti ada kampanye tentang lingkungan gitu. Dampak yang berikut mungkin mereka lebih lebih aware lagi dengan pelestarian budaya tentunya. Bagaimana mempertahankan budaya, bagaimana hal-hal kecil yang memang bisa dipertahankan bersama gitu. Nanti
tidak sharing banyak sini, jangan oversharing. Kalau mau tahu datang. Jadi Oke? intinya tuh 3 tadi ya. Iya, yang 3 tadi tuh poin pentingnya. Kalau mau tahu lebih dalam nanti bergabung kenalannya saja. nanti di sana seperti Oke. itu. Asik. Mungkin saya tambahkan sedikit, manfaat yang diharapkan adalah kita mau meningkatkan koneksi dan kebersamaan. Ya, seperti kita tahu Wamena nih kota yang kecil saja, tapi kita pingin sesama kita ini semakin baku kenal dan juga baku rangkul. Kita ingin merangkul semua, mengingatkan bahwa kita nih sama-sama warga Wamena. Jadi kita perlu melestarikan budaya, kita semua punya tujuan yang sama, begitu. Oke. Ya. Tapi ini sudah jam ini ya 16.52 sudah mau adik masih mau bertanya tapi sudah jam jadi. Ya, karena waktu juga yang membatasi ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara tamu kita di sore ini, ya mungkin ada harapan atau mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk kegiatan ini dan untuk kedepannya seperti bagaimana? Mungkin dari Alin yang mau sampaikan duluan atau dari Ardiana? Kalau saya pesannya cuma satu, jangan lupa datang. Karena di situ kamu tidak akan rugi. Iya, di sini kami memang sengaja buat harga tiketnya terjangkau ya untuk masyarakat, seluruh masyarakat. Kalau untuk umum 20.000 saja per orang. Bahkan untuk pelajar, baik itu anak sekolah atau mahasiswa hanya 10.000 per orang. Kita sengaja kasih murah supaya semua mau datang karena kalian tidak akan rugi. Dan kita juga berharap acara ini betul-betul bermakna untuk semua yang hadir begitu. Oke, kalau dari Alin? Jangan lupa datang sesi kenalan selanjutnya nanti di Curhat Art Season 2 tanggal 3 sampai tanggal 5. Oke, dan ya, dan apa? Dan jangan lupa ya untuk nanti datang ke acara Curhat Art Season 2 ya. Dan tentunya nanti sudah ada untuk untuk informasi-informasi sudah ada di media sosial ya. Kalau untuk media sosial dari ini English, mungkin sebelum lanjut mungkin bisa kasih tahu gitu ke teman Pro 2. Ya, ada 2 akun ya. Akun Curhat English Club sendiri, tapi ada juga akun Curhat Art Season 2. Ya, Jadi judulnya akun Curhat Art Session saja. Oh ya, @Curhat Art Session tanpa spasi ada di Instagram. Iya, yang mau lebih tahu tentang English Club bisa di @Curhat English Club, tapi yang mau tahu banyak informasi tentang Curhat Art Season 2 bisa di @Curhat Art Season 2. Oke, di situ semua sudah ada ya Di untuk situ semua nomor sudah telepon ada. apa untuk dihubungi. Benar. Oke, jadi mungkin yang dari luar Wamena yang mungkin ingin datang ke Wamena terus ingin lebih tahu mungkin bisa ya cari saja di akun Instagramnya. Oh, berarti di Instagramnya saja ya? Benar, Instagram saja. Oke, jadi mungkin masih ada tambahan lagi sebelum kita mengakhiri. Ada hal lagi yang mau disampaikan? Kalau dari saya, manfaat harapan saya dengan teman-teman datang di Curhat Art Session ini tidak cuma untuk kami panitia, tapi untuk seniman-seniman yang mengisi acara. Jadi kami berharap seniman-seniman di Wamena ini semakin dikenal. Jadi misalnya ada musisi Etai Pikalu nih yang bisa diundang ke acara-acara lain contohnya. Ada pembuat tanah liat yang kita bisa pesan tanah liat gitu dan sebagainya. Itu dari saya. Oke. Deralin terakhir? Yang terakhir mungkin dari saya. Tadi terakhir terus seperti Papa. Mungkin yang paling terakhir itu saja. Tidak kenal maka tidak sayang. Jadi pokoknya kamu datang kita akan kenalan lebih dalam di sana. Kamu tanya-tanya apa lebih bagus langsung di sana biar lebih enak juga toh. Atau sosial media bisa tadi kita sudah info. Mungkin pesan terakhir kamu terdatang kamu rugi sekali karena ini memang event yang menurut saya bagus sekali untuk anak muda, untuk semua kalangan pokoknya. Jadi kamu terrugi kalau kamu datang. Oke, terima kasih. Ya, jadi pendengar Pro 2 di sore ini yang pastinya yang merelay siaran Pro 2. Jadi mungkin yang ingin tahu lebih jauh nanti bisa datang ya di
tanggal 3 sampai 5 Agustus 2026. Dan terima kasih ya sudah hadir Alin dan juga Ardian ya di sore hari ini di acara tamu kita. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah merelay di sore hari ini ya. Ada Pro 2 Jayapura, Biak, Nabire, Sri dan Merauke. Saya Miki dan juga Jonet undur pamit untuk siaran tamu kita di sore hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di hari Selasa mendatang. Selamat sore. Wah. Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.